pernah mendengar portofolio digital? Ya. Apa kira-kira Bu? Portofolio digital gambaran jenengan apa? Portofolio itu apa? Portofolio itu beberapa kumpulan, ya, kumpulan dokumen atau naskah yang jenengan buat supaya tersimpan dalam bentuk yang rapi. Sekarang sudah eranya digital, maka tidak lagi mengumpulkan secara manual. Baik, saya jelaskan dulu gambaran portofolio digital itu seperti apa. Nah, portofolio digital di sini Bapak Ibu ada jenisnya. Ada portofolio akademik, portofolio akademik digital. Jadi ada beberapa jenis. Lanjut. Portofolio digital yaitu sebuah istilah yang memiliki banyak arti yang sangat bergantung kepada tempat maupun bidang penggunaannya. Jadi portofolio digital itu intinya bisa digunakan ke berbagai macam bidang. Misalnya kalau di bidang pendidikan, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk kebutuhan dokumen sekolah. Di sini ada berbagai jenis portofolio digital akademik, portofolio kerja, portofolio dokumentasi, portofolio pameran. Jadi yang sering kali mungkin dibuat oleh Bapak Ibu guru adalah jenis portofolio yang sifatnya dokumentasi karena berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan sekolah. Nanti saya contohkan caranya, karena untuk pembuatan portofolio digital ini harus secara online. Saya tanya dulu, Bapak Ibu punya akun belajar ID? Nah, saya yakin sebagai pendidik semuanya punya akun belajar ID. Nah, kita nanti bisa memanfaatkan pembuatan portofolio digital itu dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Kalaupun kita belum punya akun belajar ID, Bapak Ibu punya email? Ya, email itu nanti kita bisa manfaatkan untuk membuat portofolio digital. Dan di dalamnya ada akun belajar ID sekarang sudah terintegrasi dengan Google. Jadi bahan dasarnya untuk membuat portofolio digital nanti dengan memaksimalkan akun email yang Bapak Ibu punya, kemudian kita integrasikan dengan Google Site. Ya, jadi di Google itu kan Bapak Ibu kan pembelajaran ada Google Form, ada Google Classroom, ada Google Site, dan berbagai macam jenis web tool yang dibawa oleh akun itu sendiri. Lanjut. Portofolio kerja merupakan sebuah koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Nah, di sini portofolio digital sangat mudah untuk dipublish atau dibagikan. Pada Google Site, misalnya pengguna dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio yang dibuat. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu membuat portofolio digital, pengelolaan aset digital, kemudian mengumpulkan aset gambar atau grafisnya, aset audio, aset video, aset multimedia, dan pembuatan portofolio digital itu sendiri. Bapak Ibu, HP-nya ada tampilan seperti ini? Ya, dengan kalau buka akun belajar ID atau akun email pribadi, pasti tampilannya seperti ini. Nah, yang sebelah kanan dan kiri, kira-kira menurut jenengan sama enggak? Beda ya? Yang sebelah kanan itu adalah tampilan dari akun belajar ID. Yang sebelah kiri tampilan akun email pribadi. Ya, pastinya Bapak Ibu kalau misalkan Pak, saya tidak punya akun belajar ID, monggo silakan boleh buat portofolio digital dari akun email pribadi boleh. Tampilannya seperti itu. Kalau sudah tampil seperti ini, nanti Bapak Ibu tinggal arahkan ke gambar seperti ini. Itu simbol dari Google Site. Ya. Kalau dari Google Site, lanjut. Nah, nanti Bapak Ibu ketika membuka Google Site baru, dengan akan diarahkan ke tampilan yang seperti ini, baik akun belajar ID maupun akun email pribadi. Itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuat portofolio digital itu tujuannya untuk boleh misalnya untuk promosi pendaftaran murid baru, di dalamnya bisa dimasukkan banner, itu gunanya.
Sekarang saya tunjukkan punya saya yang sudah jadi. Saya kirim PAW-nya juga. Nah, ini Bapak Ibu contoh portofolio digital yang sudah jadi. Kira-kira menurut jenengan pengen nggak punya portofolio digital di TK-nya? Ya, supaya TK-nya jenengan terkenal di seluruh, tidak hanya di Jember saja, tapi di seluruh Indonesia. Bapak Ibu punya web digital yang pengen diperkenalkan nama sekolahnya, profil gurunya, kegiatan sekolahnya, nanti bisa terkenal seperti ini. Ya. Tapi dengan syarat harus ada linknya, link untuk dibagikan. Nah, ini kebetulan yang saya contohkan beberapa tugas saya di BPPT kemarin di Guru Merdeka. Sebelumnya ini saya meneruskan tugas yang sebelumnya ada di Guru Merdeka juga. Yang pertama, Bapak Ibu misalnya tentang profil. Nah, kalau Bapak Ibu punya TK, ya misalnya TK dan wanita, nanti sebutkan profilnya TK dan wanita itu sendiri. Semuanya kegiatan dan lain sebagainya. Kemudian publikasi. Publikasi nanti misalnya Bapak Ibu guru ada yang punya channel YouTube, ya, ada yang punya karya tulisan artikel atau buku bisa dimasukkan di sini supaya bisa direview, ya. Semarang Karnaval TK mana misalnya. Nah, itu contohnya. Jadi gunanya portofolio digital ini untuk mendokumentasikan beberapa kegiatan yang ada di sekolah yang nanti bisa dipromokan baik untuk wali murid maupun masyarakat sekitar supaya TK-nya laris manis. Ya, seperti itu. Salah satu tujuannya itu portofolio digital untuk mendokumentasi beberapa kegiatan yang penting. Kemudian misalnya ada yang lain lagi, kembali lagi ke saya, portofolio saya. Nah, di sini ada contoh publikasi misalnya, ya, sertifikat Pak, khusus dan sertifikasi. Yang terakhir, ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah sertifikasi semua. Belum. Nah, sertifikat boleh ditampilkan di situ. Sertifikat webinar, sertifikat yang ada kaitannya dengan pelatihan dan lain sebagainya. Tapi itu hanya untuk motivasi saja. Nah, sebenarnya tidak boleh punya saya. Punya saya yang saya tampilkan sertifikatnya itu, nah masih ada barcode dan nomor serinya. Itu sebenarnya nggak boleh, harus diblurkan. Karena kenapa? Karena kalau sertifikat itu dipublikasikan kepada orang lain, rawan kena kopas, rawan akan ditiru oleh orang lain. Nah, jadi mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendokumentasikan supaya file itu tidak hilang, boleh ditaruh di portofolio digital dan diblurkan, tidak apa-apa kalau untuk konsumsi publik. Ya, ya mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sedikit yang saya praktekkan, mudah-mudahan bisa dipahami pemahaman tentang portofolio digital. Ada yang bertanya mungkin?